Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dia, Kak Silvi, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus global etnis Uighur yang ada di Xinjiang, Cina. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Larasati Pratiwi dengan NIM 1050224000279, dan saya di sini bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jauza Farid Rahmat dengan NIM 105022400217. Perkenalkan, nama saya Mutia Saskia Azahra dengan NIM 1050224302021. Perkenalkan, nama saya Zahra Nini Putri dengan NIM 1050224003882. Langsung saja kita ke pembahasannya. Next slide. Yang pertama ada latar belakang, sejarah, dan alasan kami membahas topik ini. Jadi, sebelum kita membahas etnis Uighur lebih mendalam, pertama-tama kita harus mengenal dulu etnis Uighur itu siapa. Etnis Uighur itu sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari Turki. Mereka itu bermigrasi ke wilayah Xinjiang sekitar abad ke-8. Lalu mereka membangun daerah di sana dan mulai menyebarkan agama Islam yang meluas pada abad ke-10. Nah, di abad ke-18, wilayah yang diduduki oleh Uighur itu ditaklukkan sama Kekaisaran Qing dan menjadi provinsi Xinjiang resmi pada 1884. Pada awalnya daerah yang dihuni oleh Uighur ini diberikan otonomi daerah sama Kekaisaran Qing, tapi tetap lama-kelamaan Kekaisaran Qing ini mengasimilasi etnis Uighur. Lalu di awal abad ke-20, setelah jatuhnya dinasti Qing, mereka mulai mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1933 dan 1944. Lalu di 1949 mulailah berdiri Republik Rakyat Tiongkok dan Xinjiang ini masuk ke provinsi di salah satu negara Cina itu. Nah, pada saat itu pemerintah Cina mulai mengimigrasikan etnis Han atau etnis asli Cina ke Xinjiang. Menyebabkan Han sama Uighur ini jadinya Uighur ini terminoritaskan. Malah Han yang baru migrasi ke sana menjadi mendominasi populasi yang ada di daerah tersebut. Dan hingga 2017 sampai sekarang, Cina tetap mengeksploitasi, mengasimilasi budaya-budaya Uighur, dan diduga menahan hingga 1 juta orang Uighur di kamp-kamp yang disebut reedukasi, di mana mereka ini didoktrin dari politik, budaya, agama, bahasanya agar mengikuti budaya asli di Cina, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih topik ini untuk dibahas. Kami sebagai mahasiswa memilih topik ini karena memiliki wadah yang cukup luas untuk menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Terutama yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, mahasiswa memiliki kelebihan berupa akses yang luas melalui berbagai organisasi dan jaringan relasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, seperti BEM atau HIMA. Selain itu, kami memiliki platform media sosial yang menjadi alat yang efektif untuk mengangkat isu-isu seperti ini, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dan prihatin terhadap konflik yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, kita dapat membuat poster Pray for Uyghur seperti itu atau melakukan penggalangan donasi di media sosial kita, sehingga kita hanya dapat memberikan simpati, tetapi juga dapat memberikan empati kepada masyarakat di sana. Sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penting bagi kita untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama Islam, termasuk masyarakat Uighur di Cina. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian, tetapi juga memberikan pelajaran penting bahwa Indonesia harus selalu menghormati perbedaan agama, ras, dan budaya. Dukungan internasional diharapkan dapat mendorong menegakkan keadilan dan kebebasan beragama bagi masyarakat Uighur yang menghadapi tekanan negaranya. Alasan lain yang mendasari pemilihan topik ini adalah adanya keselarasan nilai dengan budaya Indonesia kita yang berlandaskan Pancasila. Prinsip penghormatan terhadap keberagaman dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga toleransi, persatuan, dan kesetaraan dengan masyarakat untuk terus menghargai perbedaan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bukan kelemahan.
And we should remember, everyone has the right to choose their own religion and believe with responsibility. Nah, setelah pembahasan dari sejarah dan alasan kami memilih topik ini, saya akan memberitahu pula berita terkini dari etnis Uighur saat ini. Yang pertama, ada perhatian global pada etnis Uighur. Jadi etnis Uighur ini juga memiliki aktivis-aktivis yang menyuarakan kemerdekaan mereka. Contohnya yaitu seperti Abdul Hakim Idris yang merupakan Executive Director Center for Uyghur Studies, di mana dalam dekade terakhir dia ini telah menyuarakan bagaimana Uighur dianiaya, ditindas. Lalu menurut laporan Human Rights Watch juga, Cina juga dituduh mengeksploitasi etnis Uighur, orang-orang Uighur yang meninggal. Mereka diambil organ-organnya, dan banyak pihak yang mencurigai bahwa organ yang diambil itu juga dari orang-orang yang dipenjara sama Cina karena akan keinginan politik, agama, terutama Muslim Uighur itu sendiri. Dan menurut laporan pada Maret 2024, Cina itu mengumpulkan informasi genetik Muslim Uighur untuk memenuhi permintaan transplantasi organ dari wisatawan medis, terutama di negara-negara di Xinjiang. Dan ada pelanggaran HAM tentunya, karena memang topik utama di sini adalah pelanggaran HAM. Dari perubahan budayanya, agar mereka itu berideologi partai komunis dan bertunduk sama Cina, agar menghilangkan budayanya Uighur seperti itu. Human Rights Watch juga melaporkan bahwa telah terjadi perubahan nama antara tahun 2009 dan 2023. Uighur itu juga ditahan di camp reedukasi yang telah saya jelaskan tadi di sejarah. Terakhir ada peraturan keagamaan diperketat, di mana pemerintah Cina mengeluarkan kontrol ketat terhadap praktik keagamaan etnis Uighur di Xinjiang. Diterapkan signifikasi agama, di mana tempat ibadah dan pengajaran agama itu harus mencerminkan budaya asli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke analisis komunikasi internasional apa aja sih yang ada di dalam kasus ini. Nah, yang pertama tuh ada aspek kepentingan domestik. Nah, sekitar 800.000 orang Han dipindahkan ke wilayah tersebut yang menyebabkan banyaknya perubahan signifikan dalam demografi dan kondisi sosial di Xinjiang. Migrasi ini juga memperparah kesenjangan sosial antara etnis Han dan Uighur. Etnis Han mendapatkan posisi di dalam pemerintahan dan juga bisa hidup sejahtera. Sedangkan etnis Uighur itu sebaliknya, mereka hidup sengsara, mendapat pekerjaan-pekerjaan kasar, dan tidak memiliki hak politik yang setara. Juga sumber daya alam Xinjiang yang awalnya melimpah, dikelola oleh etnis Han tanpa memberikan keuntungan signifikan dan merugikan bagi etnis Uighur. Selain itu, tidak adanya juga kebijakan kesetaraan ekonomi atau bantuan ekonomi yang memungkinkan Uighur untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebijakan ini juga dinilai melanggar hak asasi manusia dan dalam aspek politik dan ekonomi etnis Uighur. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek politik internasional. Penindasan terhadap Muslim Uighur di Cina yang tepatnya di Xinjiang telah menjadi isu politik internasional yang melibatkan banyak negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Inggris, yang telah mengeklaim bahwa perlakuan terhadap Uighur oleh Cina merupakan genosida. Pernyataan ini telah dikutip pada link NU.org.id tentang polemik Muslim Uighur di Xinjiang. Organisasi internasional seperti Amnesty International telah mendesak masyarakat internasional untuk bertindak lebih tegas, sementara kampanye global menuntut Cina dihukum atas pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Isu ini tidak hanya mencakup aspek kemanusiaan, tetapi juga mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara besar. Di sisi lain, negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, menghadapi dilema politik yang cukup kompleks. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia berkewajiban untuk mendukung hak asasi manusia global, namun juga harus mempertimbangkan hubungan ekonomi yang sangat penting dengan Cina. Meskipun Indonesia aktif menyuarakan keprihatinan tentang situasi Uighur di forum internasional seperti PBB dan OKI, negara ini berusaha menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap hak asasi manusia dan mempertahankan hubungan strategis dengan Cina. Pernyataan ini telah kami rangkum dari analisis halaman link dw.com tentang di mana posisi Indonesia terkait kasus Uighur di Cina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek kepentingan internasional, di mana dalam kasus Uighur ini mencakup pula kepentingan internasional, di mana yang sudah kami lansir dari Human Rights Watch dan Amnesty International, lebih dari 1 juta etnis Uighur telah ditahan di camp-camp. Mereka mengalami penyiksaan, pembatasan kebebasan,
kebebasan beragama, pengawasan massal. Nah, dari kasus inilah banyak organisasi-organisasi internasional yang ikut terlibat seperti PBB melalui Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia telah menyuarakan keprihatinannya dan mendesak penyelidikan lebih lanjut atas pelanggaran yang terjadi. Nah, Indonesia pun juga ikut turut serta berperan dalam memperhatikan kasus ini, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan keprihatinan langsung kepada pemerintah Cina terkait situasi di Uighur dan menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mendukung upaya penyelidikan independen dan dialog internasional. Indonesia berperan penting dalam mendesak Cina untuk menghormati kebebasan beragama dan mengakhiri penindasan etnis Uighur. Selanjutnya ada aspek kebergantungan ekonomi. Dalam kasus ini pula mencakup ketergantungan ekonomi Cina, di mana kasus penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang tidak hanya melibatkan aspek-aspek hak asasi manusia, tapi juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi Cina, di mana di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara telah lebih menyumbang 20% dari total cadangan energi di negara Cina. Wilayah ini juga berperan penting dalam jalur perdagangan global. Nah, itu Cina sangat bergantung pada stabilitas di Xinjiang. Nah, karena Cina bergantung pada sumber daya yang ada di Xinjiang tersebut, Cina khawatir akan etnis Uighur yang mendominasi di Xinjiang tersebut. Pemerintah Cina pun mengambil langkah semakin keras seperti penahanan massal, pengawasan ketat, penindasan terhadap kebebasan beragama. Mayoritas Muslim tuh dipandang sebagai ancaman. Mereka takut sumber daya di Xinjiang dikuasai oleh etnis-etnis Uighur begitu. Selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan ini? Yang pertama ada humanity above religion, di mana kemanusiaan ada di atas agama. Karena kita bisa lihat dari kasus ini tidak memandang agama dari mana ataupun suku dari mana, kita bisa lebih melihat bahwa negara-negara yang membantu itu mengutamakan kemanusiaan. Begitu. Yang kedua, banyak aspek seperti yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, bahwa banyak aspek yang terkait seperti kebergantungan ekonomi, kepentingan internasional, politik internasional, dan domestik seperti itu. Melibatkan banyak hal, melibatkan banyak aspek, melibatkan banyak negara, banyak peran-peran penting di negara, di global. Yang terakhir, berdampak pula pada Indonesia, di mana atau Indonesia berhutang kepada negara Cina dalam hal pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Ditakutkan jika pemerintah Indonesia terlalu memaksa terkait kebijakan kasus Uighur ini, ditakutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Yang sesuai yang kita tahu, Indonesia bersikap netral terhadap kasus Uighur ini. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Şimdi önce soruya göstereyim. Teğetim soruya çatadan çıkan değil. Dizi bakparat. Kelas operasyon. Kelas okuşumun. Muhanın ortasında temir. Temiri var. Ereşet kelepsa. Birinci klası okuyunca başlama. Elbisini bastı başladı. Jadi dari kesimpulan video tersebut, kami telah menyimpulkan bahwa pemerintahan Cina itu telah memberantas warga Muslim pada etnis Uighur. Karena dari video tersebut telah ditampilkan seorang narasumber yang bernama Erbakit. Erbakit menyebut dirinya sebagai korban opresi terhadap warga Muslim yang dilakukan pemerintah Cina di Xinjiang. Pemerintah Cina telah melakukan kekerasan pada korban-korban tersebut seperti memborgol tangannya dengan borgol seberat 7 kg,
Lalu juga mereka dihukum hanya karena mengatakan bahwa mereka lapar, terus mendapat perlakuan-perlakuan yang di luar dari hak asasi manusia, yaitu dipukul, lalu diikat di kursi. Terus selanjutnya, pernyataan Erbaki tersebut juga mengatakan Cina tuh hanya punya satu tujuan dari melakukan penyiksaan tersebut, yaitu mereka ingin memberantas warga muslim, menghilangkan budaya, bahasa, dan agama. Tetapi dalam video tersebut, juru bicara kedutaan besar Cina di London justru mengatakan hal yang sebaliknya. Erbaki dituduh bohong dan mengatakan bahwa Cina telah difitnah dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan dalam memeluk agama. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan kesaksian dan pernyataan dari Erbakit menjadi korban atas penyiksaan dari kebijakan pemerintah terhadap kaum Uighur di Xinjiang. Baik, sekian dari kesimpulan video tersebut. Baik, itu tadi pembahasan hasil diskusi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 8 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.